Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah lucu Abu Nawas ketika mengikuti sayembara ayam bertelur. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Suatu hari, ayam betina milik Raja Harun bertelur. Hal ini membuat sang raja senang dan kegirangan, mengingat ayam itu adalah ayam kesayangannya. Atas rasa syukur itu, maka Baginda Raja akan mengadakan sebuah sayembara besar. Beliau lalu memerintahkan kepada pengawal kerajaan untuk menyebarkan informasi sayembara itu kepada seluruh rakyat. Sayembara itu hanya berisi sebuah pertanyaan mudah. Barang siapa yang mampu menjawabnya dengan tepat, maka dia akan mendapatkan hadiah besar, yaitu 1 pundi emas. Tetapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan sebuah hukuman penjara. Pengumuman sayembara itu disambut antusias oleh seluruh rakyat negeri, terutama orang-orang miskin. Apalagi hadiah yang ditawarkan sungguh memang menggoda nafsu. Namun karena beratnya hukuman yang nantinya bisa saja diterima, maka banyak masyarakat yang ketakutan mengikuti sayembara itu. Dari sekian banyak rakyat yang ada, akhirnya hanya ada 4 orang yang berani dan nekat mengikuti ajang sayembara bergengsi di kerajaan dinasti Abbasiyah itu. Salah satu dari keempat peserta itu diantaranya adalah Abu Nawas. Ketika hari sayembara telah tiba, maka dimulailah ajang bergengsi itu. Para peserta mulai mempersiapkan diri di depan panggung. Baginda Raja lalu mulai menaiki panggung sayembara untuk memanggil satu persatu peserta. Di dalam sayembara itu terdapat persyaratan yang cukup ketat. Di antaranya, jawaban peserta harus masuk akal dan wajib mampu menjawab sanggahan dari sang Baginda Raja. Apabila bisa lolos dari 2 persyaratan itu, maka dia akan ditetapkan sebagai pemenangnya. Sang Baginda Raja kemudian mulai memanggil peserta pertama ke dalam panggung. Baginda lalu bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur, wahai Baginda," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu sungguh tidak mungkin, Baginda, karena ayam berasal dari telur," jelas peserta pertama. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Setelah mendengar sanggahan sang raja, peserta pertama lalu pucat pasi tak mampu menjawabnya. Wajahnya terlihat mendadak berubah kebingungan. Ia tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, tanpa ampun lagi, pihak kerajaan lalu memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta kedua. "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Baginda yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," jawab peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami," jelas peserta kedua. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda dengan memojokkan. Setelah mendengar sanggahan dari sang Baginda, peserta kedua ini kemudian menjadi bingung. Karena tidak bisa menjawabnya, maka akhirnya dia juga dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya dipanggillah peserta ketiga. "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," jawab peserta ketiga. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing.
Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Jelas peserta ketiga. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Sanggah sang Baginda. Setelah mendengar sanggahan dari sang Baginda, peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan dari sang Baginda. Oleh karena itu, ia pun akhirnya juga mengalami nasib yang sama dengan peserta sebelumnya, yaitu dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya, peserta keempat pun dipanggil. Kini hanya tinggal giliran peserta yang terakhir, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas mulai deg-degan dan siap-siap mendapatkan pertanyaan dari sang Baginda Raja. Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Tanya Baginda. Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam Baginda, jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, jelas Abu Nawas dengan santainya. Mendengar jawaban cerdas Abu Nawas, Baginda Raja lalu tertakjub dan heran. Sang Baginda lalu terkagum dengan menggeleng-gelengkan kepala. Kok bisa ya mulut lamis Abu Nawas bisa menjawab kenal dan tidak mengenal? Sontak saja jawaban Abu Nawas tidak bisa disanggah lagi oleh sang Baginda. Sang Baginda pun akhirnya menyerah dengan jawaban Abu Nawas, karena jawabannya memang sungguh sulit tersanggahkan. Karena dinilai jawaban Abu Nawas masuk akal dan tak terbantahkan, maka akhirnya Abu Nawas diputuskan sebagai pemenangnya. Sang Baginda Raja sangat mengapresiasi kemenangan Abu Nawas yang sungguh luar biasa. Dan sesuai janji, sang Baginda Raja akhirnya memberikan hadiah istimewa kepada Abu Nawas, yaitu 1 pundi emas. Abu Nawas tidak menyangka bahwa jawaban anehnya bisa menjadikannya pemenang di ajang ayam bertelur itu, sehingga dia juga selamat dari hukuman penjara. Mengingat sudah 3 peserta yang dijebloskan ke dalam penjara kerajaan. Semoga kisah ini menghibur dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.